Abdul Muthalib wafat. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Ia pulang sambil menangis dengan hati pilu karena kini sebatang kara. Muhammad makin merasa kehilangan. Ia menjalani takdir sebagai seorang anak yatim piatu. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi dan makin sedih. Baru beberapa hari yang lalu, ia mendengar dari ibunya keluhan duka kehilangan ayahanda semasa ia dalam kandungan. Kini, ia melihat sendiri di hadapannya, ibunya pergi untuk tidak kembali lagi, seperti ayahnya dulu. Tubuh Muhammad yang masih kecil itu kini memikul beban hidup yang berat, yaitu sebagai yatim piatu. Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya itu dengan rasa iba yang dalam. Kecintaan Abdul Muthalib pun semakin bertambah kepada Muhammad. Rasa duka Muhammad mungkin agak ringan apabila kakeknya, Abdul Muthalib, dapat hidup lebih lama lagi. Namun, Allah Subhanahu Ta'ala sudah menentukan lain. Pada usia 80 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu, Muhammad berusia 8 tahun. Ia mengiringi jenazah kakeknya ke kubur sambil menangis. Kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas begitu dalam pada diri Rasulullah, sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan nikmat yang dianugerahkan kepada beliau di tengah kesedihan itu. Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu, lalu diadakannya orang yang akan melindungimu? Dan menemukan kau saat kau kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu? Ad-Duha, surah ke-93 ayat 6-7. Catatan tambahan. Keluarga Umayyah. Kematian Abdul Muthalib merupakan pukulan yang berat bagi keluarga Hashim. Tak ada anak-anak Abdul Muthalib yang memiliki keteguhan hati, kewibawaan, pandangan tajam, terhormat, dan berpengaruh di kalangan Arab seperti dirinya. Keluarga Umayyah lalu tampil ke depan mengambil tampuk pimpinan yang memang sejak dulu mereka inginkan tanpa menghiraukan ancaman yang datang dari keluarga Hashim. Diasuh Abu Talib. Sebelum wafat, Abdul Muthalib menunjuk salah seorang anaknya untuk mengasuh Muhammad. Ia tidak menunjuk Abbas yang kaya, namun agak kikir. Ia juga tidak menunjuk Harith, putranya yang tertua karena Harith adalah orang yang tidak mampu. Abdul Muthalib menunjuk Abu Talib untuk mengasuh Muhammad karena sekalipun miskin, Abu Talib memiliki perasaan yang halus dan paling terhormat di kalangan Quraisy. Abu Talib juga amat menyayangi keponakannya itu. Budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati sangat menyenangkan Abu Talib. Ia bahkan lebih mendahulukan kepentingan Muhammad dibandingkan anak-anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Muhammad amat mencintai pamannya. Ia tahu pamannya memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, pamannya tidak pernah berhutang kepada orang lain. Abu Talib lebih suka bekerja keras memeras keringat untuk mengganjal perut keluarganya. Karena itulah, tanpa ragu, Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak Abu Talib yang lain. Ia ikut membantu pekerjaan keluarga, menggembalakan kambing, dan mencari rumput. Abu Talib merasa bahwa Muhammad kelak akan menjadi orang yang bersih hatinya dan dijauhkan dari dosa. Ia yakin, jika mengajak Muhammad berdoa, Allah akan mengabulkan permohonannya. Seperti yang dilakukannya ketika orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Talib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah berdoa meminta hujan." Maka, Abu Talib keluar bersama Muhammad. Ia menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian, mendung pun datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah-lembah dan ladang menjadi gembur. Catatan tambahan. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abu Thalib adalah salah seorang anak Abu Thalib yang diasuh oleh Rasulullah setelah beliau menikah dengan Khadijah. Ali bin Abu Thalib kelak menjadi salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama. Ali bin Abu Thalib juga menjadi menantu beliau dengan menikahi Fatimah, putri beliau. Hendak ditinggal paman. Sahabat fillah, hati Muhammad kecil merasa pengap dengan kehidupan di Mekah. Setiap hari, dilihatnya anak-anak fakir miskin seusianya bekerja bersama-sama dengan bertelanjang tanpa rasa malu. Muhammad juga melihat setiap malam pintu rumah orang-orang kaya tertutup rapat. Di dalam, mereka berpesta pora, menyaksikan para penari, dan bermabuk-mabukan sampai pagi sambil dijaga oleh para budak. Padahal, di tempat lain, ia melihat orang-orang berjuang mencari rezeki antara hidup dan mati. Muhammad sering sekali melintas di depan gubuk-gubuk reot dan rumah-rumah kumuh. Pintu-pintu mereka juga tertutup rapat, tetapi di dalamnya tinggal orang-orang yang hidup menderita. Orang-orang itu jika besok atau lusa terpaksa menggadaikan anak gadis,
istri atau ibunya untuk dikumpulkan menjadi budak para saudagar demi melepaskan diri dari lilitan hutang. Di depan gubuk-gubuk itu, Muhammad melihat para pemuda berkumpul. Pikiran mereka dipenuhi impian tentang datangnya mukjizat yang akan mampu membebaskan Mekah dari kebiadaban. Para pemuda itu berkumpul mengelilingi seorang laki-laki yang bercerita tentang legenda-legenda indah orang-orang terdahulu yang berjuang melawan raja yang sewenang-wenang. Suatu saat, pada usia 12 tahun, Abu Talib berniat pergi berdagang ke Syam untuk mencari nafkah. "Ajaklah aku, Paman," pinta Muhammad. Tetapi, perjalanan padang pasir begitu sulit dan jauh. "Aku tidak tega mengajak anak sekecilmu menempuh kesulitan sedemikian berat." Saat itu, hanya Abu Talib tempat Muhammad berlindung. Ia merasa amat kesepian jika harus menghadapi kehidupan Mekah seorang diri, tanpa ada paman di sampingnya. "Kepada siapakah paman akan meninggalkan aku seorang diri apabila paman pergi nanti?" tanya Muhammad begitu mengiba. Abu Talib sangat terharu. "Demi Allah, aku pasti membawanya pergi. Ia tidak boleh berpisah denganku dan aku tidak boleh berpisah dengannya selama-lamanya." Akhirnya, Muhammad pun diizinkan pergi menempuh perjalanan musim panas yang begitu jauh. Catatan tambahan. Lihb si peramal. Orang-orang Quraisy sering mendatangi Lihb dengan membawa anak-anaknya untuk diramal. Suatu hari, Lihb melihat Muhammad. "Kemarilah, hai anak muda," serunya. Namun, Abu Talib segera menyembunyikan Muhammad dan membawanya pergi hingga Lihb berteriak-teriak, "Celakalah kalian, bawa ke sini anak muda yang aku lihat tadi. Demi Allah, anak ini akan menjadi orang besar pada kemudian hari." Jamuan Buhairah. Sahabat fillah, berangkatlah rombongan kafilah Quraisy menuju ke Syam. Ketika tiba di Busra, mereka melewati rumah ibadah seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Ia adalah pendeta yang pandai. Di rumah ibadahnya, selalu ada pendeta dan umat Nasrani yang mendapatkan ilmu dari Buhairah. Biasanya, Buhairah tidak pernah menggubris rombongan Quraisy yang setiap tahun lewat di tempat itu. Namun, kali ini ada yang berubah pada diri Buhairah. Ketika rombongan Quraisy, termasuk Abu Talib dan Muhammad, singgah di dekat rumah ibadahnya, Buhairah memerintahkan para pembantunya membuat masakan yang banyak. Buhairah berbuat begitu karena dari jendela rumah ibadahnya, ia melihat hal yang aneh pada rombongan Quraisy. Ada awan kecil yang bergerak pelan mengikuti kemanapun kafilah pergi. Ada sesuatu atau seorang di dalam kafilah yang dilindungi awan itu dari terik matahari. Buhairah bergegas mendatangi kafilah yang tengah beristirahat di bawah pepohonan rindang dan berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah membuat makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua, anak kecil, orang dewasa, budak, dan orang merdeka, ikut hadir." Salah seorang Quraisy bertanya, "Demi Allah, hai Buhairah, alangkah istimewanya apa yang engkau perbuat kepada kami hari ini. Padahal, kami sering melewati tempat MU ini. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" "Engkau benar," jawab Buhairah, "dulu aku memang seperti yang engkau katakan. Namun, kalian, semuanya, adalah tamuku kali ini dan aku ingin menjamu kalian. Aku telah membuat makanan dan kalian semuanya harus ikut makan." Dengan senang hati, rombongan Quraisy pun masuk rumah Buhairah untuk memenuhi undangannya. Hanya saja, Muhammad tidak ikut karena ia masih kecil. Ia ditugaskan menjaga perbekalan kafilah. Catatan tambahan. Negeri Syam. Abu Talib berangkat tahun 582 Masehi ke negeri Syam. Syam saat itu adalah sebuah negeri yang wilayahnya sekarang meliputi Syria, Yordania, dan Palestina. Syam berada di bawah pemerintahan Romawi Timur. Percakapan Buhairah. Namun, segera saja Buhairah merasakan ada sesuatu yang kurang dari rombongan Quraisy itu. Maka, ia kembali mengulangi permintaannya, "Hai orang-orang Quraisy, jangan sampai ada yang tidak makan makananku ini." Salah seorang Quraisy berkata, "Hai Buhairah, tidak ada seorang pun yang layak datang kepadamu tertinggal, kecuali anak muda yang paling kecil di antara kami. Ia berada di tempat perbekalan rombongan." Buhairah menggeleng-geleng kepala, "Kalian jangan seperti itu. Panggil dia untuk makan bersama kalian." Orang-orang Quraisy merasa malu. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, "Aib bagi kami kalau putra Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut makan bersama kami." Setelah Muhammad dipanggil, Buhairah memeluknya dan mendudukannya bersama rombongan Quraisy yang lain. Sambil menyaksikan tamu-tamunya makan, sebenarnya mata Buhairah tertuju kepada Muhammad dengan seksama. Dari hasil pengamatannya itulah, Buhairah mengambil kesimpulan dalam hati, anak ini mempunyai sifat-sifat kenabian. Jamuan selesai.
Sambil mengucapkan terima kasih, rombongan Quraisy pun membubarkan diri menuju tempat perkemahan mereka untuk beristirahat. Namun, Buhairah tidak membiarkan Muhammad pergi. Diajaknya anak itu untuk duduk dan bicara. "Hai anak muda," panggil Buhairah, dengan menyebut nama Lata dan Uzza, "aku akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadamu dan engkau harus menjawabnya." Wajah Muhammad tampak berubah dan ia menjawab, "Jangan bertanya tentang apapun kepadaku," sambil menyebut nama Lata dan Uzza. "Demi Allah, tidak ada yang sangat aku benci melainkan keduanya." Buhairah tersenyum dan mengulangi permintaannya. "Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Wajah Muhammad berubah cerah dan ia mengangguk, "Tanyakan kepadaku apa saja yang ingin engkau tanyakan." Lalu pertanyaan apa saja yang diajukan Buhairah kepada Muhammad? Catatan tambahan. Kota Bushra. Jalur yang dilewati kafilah Abu Talib adalah jalan kafilah barat yang menyusuri Laut Merah, Madian, Wadi Al-Qura, Hijir, dan kota Bushra. Kota Bushra atau Bostra telah lama didirikan Romawi sebagai ibu kota wilayah Hauran, untuk menahan serbuan Badui pedalaman. Dulu sini, Romawi memusatkan pasukan dan mengumpulkan pajak dari kafilah. Bagi kafilah sendiri, Bostra adalah pusat perdagangan paling ramai sebelum tiba di Syria yang terletak lebih ke utara. Saran Buhairah kepada Abu Talib. Sahabat fillah, Buhairah pun menanyakan banyak sekali hal kepada Muhammad, tentang tidur Muhammad, tentang postur tubuh Muhammad, dan banyak lagi hal lainnya. Muhammad menjawab semua itu dan semua jawaban itu sesuai benar dengan perkiraan Buhairah. Kemudian, Buhairah melihat punggung Muhammad dan mendapati tanda kenabian di antara kedua bahu Muhammad. Tanda kenabian itu seperti bekas orang berbekam. Setelah itu, Buhairah mendekati Abu Talib dan bertanya kepadanya, "Apakah anak muda ini?" "Iya, dia anakku," jawab Abu Talib. Buhairah menggeleng. "Tidak, dia bukan anakmu. Anak muda ini tidak pantas mempunyai ayah yang masih hidup." Abu Talib agak tercengang, lalu dia pun mengangguk. "Kau benar. Dia bukan anakku, dia anak saudaraku." Buhairah mengangguk-angguk puas lalu bertanya lagi. "Apa yang dikerjakan ayahnya?" "Ayahnya telah meninggal dunia ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya." "Engkau benar," kata Buhairah menghela nafas dalam-dalam. Kemudian, sambil berbisik, dia menyampaikan sebuah saran dengan sangat sungguh-sungguh. "Sekarang, dengar saranku baik-baik. Bawa anak saudara Mu ini ke negeri asalmu sekarang juga. Jaga dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihat padanya seperti apa yang aku lihat, mereka pasti akan membunuhnya. Sesungguhnya, akan terjadi sesuatu yang besar pada diri anak saudara Mu ini. Karena itu, segera bawa pulang dia ke negeri asalmu." Abu Talib tampak ketakutan dengan peringatan itu. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan Buhairah itu benar. Maka dari itu, segera setelah urusan bisnisnya selesai, Abu Talib segera membawa Muhammad pulang. Sesulit apapun beban hidupnya, Abu Talib tidak pernah lagi pergi berdagang ke tempat jauh demi melindungi keponakannya itu.